Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai ke pembagian pecahan ya. Untuk awal kita akan belajar bilangan utuh dibagi dengan pecahan atau pecahan dibagi dengan utuh. Jadi yang kita pelajari utuh dan pecahan terlebih dulu. Dalam pembagian pecahan itu syaratnya yang pertama harus kalian jadikan dulu pecahan biasa. Ingat ya, syarat utama itu dijadikan pecahan biasa semua terlebih dulu. Nah, setelah itu yang langkah kedua yaitu ubah pembagian itu menjadi perkalian dengan syarat di belakangnya yang tanda diubah itu kalian balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Setelah itu baru kalian hitung sama kayak perkalian kemarin. Jadi disederhanakan. Terus kalau sudah tidak bisa disederhanakan, baru kalian kalikan. Begitu kalau sudah dalam bentuk perkalian. Jadi kuncinya di dalam pembagian harus kalian jadikan perkalian terlebih dulu. Oke. Sebagai contoh, perhatikan ya, 12 itu bilangan utuh. 12 kalau utuh itu sama artinya dengan 12 per 1 atau 12 bagi 1 ya. Nah, kemudian dibagi 4 per 5. Nah ini sama ya. Nah sekarang kita lihat. Di sini itu kan masih dalam bentuk pembagian. Kalau masih dalam bentuk pembagian, kita tidak boleh menghitungnya. Kita boleh menghitung kalau sudah dalam bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Nah, yang depan, yang pecahan depan itu tetap, diingat yang depan tetap ya. Kemudian baginya ini kalian ubah kali, tapi ada syaratnya. Belakangnya ini dibalik, yang tadi di bawah jadi di atas, yang tadi di atas jadi di bawah. Karena ini 4 per 5, sehingga kita balik jadi 5 per 4. Setelah menjadi bentuk perkalian, baru kalian kerjakan sama kayak perkalian kemarin. Kalau ada yang kita sederhanakan bisa, kita sederhanakan. Dari sini 12 dan 4 itu bisa sama-sama dibagi 4. Bagi 4 dapat 1, 12 bagi 4 dapat 3. Setelah itu dilihat, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi, maka tinggal kita kalikan. 3 kali 5 itu 15. Per 1 kali 1 itu 1. 15 per 1 itu sama artinya dengan 15. Karena 15 per 1 itu artinya 15 bagi 1. Temunya 15. Jadi kalau sudah ada bawahnya itu per 1 itu sama artinya bilangan itu sendiri. Jadi 15 gitu. Contoh kedua, 9 per 10, tetap kita tulis 9 per 10. Nah, dibagi 3 utuh itu sama artinya dengan 3 per 1 ya. Nah, sama dengan yang depan tetap 9 per 10. Nah, baginya kita ganti kali, syaratnya belakangnya ini harus dibalik. Jadi yang dibalik adalah yang di belakangnya tanda. Jadi karena ini 3 per 1 menjadi 1 per 3. Setelah itu kita coret yang bisa dicoret. 3 dengan 9 sama-sama bagi 3 dapat 1. Ini dapat 3. Sama dengan, karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, kita kalikan 3 kali 1, 3 per 10 kali 1, 10. Nah,
Ini sudah selesai karena tidak bisa jadikan campuran juga karena yang atas lebih kecil. Dan mesti sudah dalam bentuk paling sederhana kalau kalian pakai cara ini. Yang ketiga, contoh ketiga, sekarang yang satu adalah pecahan campuran. Syaratnya sama ya, jadikan semua pecahan biasa. 4 itu sama artinya 4/1 dibagi, ini kita jadikan pecahan biasa 1 kali 5 ditambah 3 8 8/5. Maka harus kita ubah dulu dalam bentuk perkalian baru kita hitung. Depan tetap 4/1, kita ubah jadi kali, syaratnya belakang dibalik. Yang di bawah jadi di atas, jadi 5/8. Barulah kita corek, kalau ada yang bisa dicorek. 4 dengan 8, sama-sama bagi 4 dapat 1, ini dapat 2. Sama dengan 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Nah, karena bagian atas atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut atau bawah, maka bisa menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 2, 5 bagi 2 dapat 2. 2 kali 2, 4, sisa 1. Sehingga di sini tulis 2, sisanya 1/2. Contoh yang keempat, kita ubah jadi pecahan biasa terlebih dulu. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9/4. Dibagi 3 utuh itu sama artinya dengan 3/1. Kita ubah dulu ke bentuk perkalian, depannya tetap 9/4. Dalam bentuk perkalian, syaratnya belakang dibalik. 3/1 jadi 1/3. Kita sederhanakan, 9 dengan 3 sama-sama bagi 3. Ini dapat 1, ini dapat 3. Sama dengan 3 kali 1, 3/4 kali 1, 4. Demikian. Nah, sekarang gini, sebelum sampai itu, Bu, ini kan semua contohnya itu bisa kita sederhanakan. Seandainya ada soal yang tidak bisa kita sederhanakan, bagaimana? Sebagai contoh, 3 dibagi 1/5 sama dengan 3 itu kan sama artinya dengan 3/1 dibagi 1/5. Kita ubah ke bentuk perkalian, 3/1 dikali, ini dibalik syaratnya sama ya, 5/1. Ini tidak ada yang bisa dicorek, maka kalau sudah tidak ada yang bisa dicorek tinggal kita kalikan. 3 kali 5, 15. 1 kali 1, 1 sama dengan 15. Nah, seperti itu. Jika sudah tidak ada yang bisa dicorek, tapi kalau ada yang dicorek, silahkan kalian harus dicorek. Itu syaratnya supaya nanti kalian mudah mengalihkan dan hasil yang didapat adalah sudah yang paling sederhana. Demikian, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa jawab Ibu Winar. Selamat pagi.